Rapat Paripurna Virtual Pembukaan Masa Sidang Kedua 2021-2022. Patok perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta disorot. Komisi B dukung pengembangan Candi Borobudur. Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah berdiskusi bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Kemenkomarves soal pengelolaan air baku di kawasan industri terpadu atau KIT Batang. Pengelolaan jalan dan RTLH di Gunung Kidul dibahas. Penting, peran masyarakat dalam kesetaraan gender. Hai Dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscilla Chandra Dan saya Bintari Setia, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Dalam pembukaan masa sidang kedua 2021-2022, pimpinan DPRD kembali menekankan anggota Dewan untuk dapat menyelesaikan kegiatan sesuai tupoksi DPRD. Dalam pembukaan masa sidang kedua 2021-2022, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ferry Wawan Cahyono kembali menekankan kepada anggota Dewan untuk dapat menyelesaikan kegiatan sesuai tupoksi. Penekanan itu disampaikannya dalam rapat paripurna yang digelar secara blended pada Senin 3 Januari 2021. Disampaikannya dalam fungsi pembentukan perda, terdapat 28 raperda yang terdiri dari 17 raperda lanjutan 2021 dan 11 raperda murni 2022. Dari 17 raperda lanjutan itu, terdapat 7 raperda inisiatif DPRD yang masih dalam proses fasilitasi Kemendagri dan pembahasan. Sedangkan 10 raperda lanjutan lainnya berasal dari inisiatif gubernur yang masih dalam pembahasan pansus dan belum disampaikan ke DPRD. Untuk fungsi pengawasan, DPRD sudah membentuk pansus raperda dan non-raperda. Soal rencana kegiatan dalam fungsi pengawasan, DPRD tetap menggelar rapat-rapat alat kelengkapan Dewan, konsultasi kementerian terkait, melaksanakan kunjungan luar dan dalam daerah, serta membahas LKPJ gubernur. Selain itu, DPRD juga melaksanakan reses dan menerima tindak lanjut aspirasi pengaduan masyarakat. Dalam fungsi anggaran, Banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah membahas laporan pertanggungjawaban Gubernur 2021 dan membahas persiapan implementasi kegiatan tahun anggaran 2022. Agenda rapat selanjutnya yakni pergantian antar waktu 2019-2024. Sesuai Surat Mendagri tanggal 27 Desember 2021 nomor 161-33-5877 tahun 2021 tentang peresmian penangkatan PAW DPRD Provinsi Jawa Tengah atas nama Yohanes Winarto menggantikan Sarwono yang telah meninggal dunia. Selanjutnya Yohanes ditempatkan di Komisi E sebagai anggota. Komisi A kembali menyoroti persoalan batas wilayah. Komisi A bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman kembali menyoroti persoalan batas wilayah. Dalam pantauannya ke kawasan perbatasan Kabupaten Sleman Provinsi DIY dan Klaten Provinsi Jawa Tengah pada Senin 27 Desember 2021, Ketua Komisi A Muhammad Saleh menilai patok yang menandakan perbatasan antara Jawa Tengah dan DIY bentuknya kurang besar. Kondisi itu membuat orang sekitar yang melewati jalan tersebut kurang mengetahuinya. Secara keseluruhan, penempatan patok perbatasan juga sangat berpengaruh sehingga ditempatkan ke daerah yang tidak dilewati kendaraan sekaligus menjaga kelestarian dari patok tersebut. Senada, Sukirman juga menyarankan perbatasan wilayah yang terletak di dalam rumah warga daerah Sleman juga perlu dijaga. Dalam hal ini, lantai tidak perlu adanya keramik. Menanggapinya, Kasubag Fasilitasi Penataan Wilayah Biro Pemerintahan Otda Setda Provinsi Jawa Tengah, Eko Sukoco mengatakan penempatan patok perbatasan sejauh ini tidak ada keluhan dari warga setempat dan sudah ada perjanjian MOU antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah mengenai perbatasan wilayah yang digunakan. Walaupun belum ada sistem informasi mengenai sistem batas wilayah, namun dari pihak Biro Otda akan terus mengupayakan perbaikan. Komisi B menjelajah objek wisata Candi Borobudur untuk mengetahui tingkat kunjungan wisata pada libur Nataru. Komisi B dukung pengembangan Candi Borobudur. Komisi B menjelajahi objek wisata Candi Borobudur.
pada Rabu 29 Desember 2021. Mereka ingin mengetahui tingkat kunjungan wisatawan di salah satu destinasi wisata unggulan nasional yang berada di Mungkit, Kabupaten Magelang. Rombongan DPRD Jawa Tengah itu disambut langsung oleh Direktur Utama PT Taman Wisata Candi, Edi Setiono beserta Hesti Herawati, selaku Direktur Pemasaran dan Pelayanan. Hesti menjelaskan, pihaknya tengah gencar mempromosikan pariwisata Jawa Tengah, terutama di kawasan strategis Joglo Semar. Promosi ini perlu dilakukan supaya wisatawan betah berada di Jawa Tengah. Tak hanya singgah dengan memilih Yogyakarta sebagai tempat tujuan berlibur. Pada kesempatan itu, anggota Komisi B, Imam Teguh menyinggung perihal penarikan retribusi, terutama untuk umat Buddha yang akan melakukan ibadah di Borobudur. Menanggapinya, Edi Setiono menjelaskan, untuk perayaan Waisak atau Asada, pihaknya akan membukakan pintu 7 yang khusus bagi pemeluk agama Buddha. Ketua Komisi B, Sumanto, memastikan di sekitar Borobudur perlu dilakukan penataan, supaya ada peningkatan pendapatan daerah dan menjadi destinasi wisata super prioritas. Komisi C berdiskusi bersama Kemenko Marves soal pengelolaan air baku di kawasan industri terpadu atau KIT Batang. Diskusi itu digelar di ruang rapat Komisi C pada Jumat 31 Desember 2021. Membuka rapat, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto mengatakan, diskusi tersebut sangat penting mengingat pihaknya mendorong PT Tirta Utama atau Perseroda untuk ikut mengelola air baku di KIT Batang. Harapannya dengan pengelolaan tersebut kinerja Tirta Utama semakin meningkat sehingga mampu berkontribusi pada pendapatan asli daerah atau PAD. Senada, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Mustolih mengatakan pengelolaan air baku oleh Tirta Utama dapat mendukung kepentingan daerah. Dengan kata lain, manfaat ke depannya ditujukan bagi masyarakat. Menanggapi hal itu, Rahman Hidayat selaku Asisten Deputi Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Sumber Daya Air atau SDA, Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, berharap ada sinkronisasi antara kepentingan bisnis dan daerah dalam pengelolaan air baku tersebut. Dengan kata lain, Kemenko Marves berharap pengelolaan air itu tidak hanya untuk bisnis semata, sehingga masyarakat tidak mengalami permasalahan kekurangan air ke depannya. Dalam diskusi antara Komisi D dan DPU Kabupaten Gunung Kidul, pengelolaan infrastruktur menjadi pokok bahasan utama, terutama persoalan dalam pemeliharaan jalan dan proyek RTLH. Dalam diskusi antara Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY pada Senin 27 Desember 2021, pengelolaan infrastruktur menjadi pokok bahasan utama, terutama persoalan dalam pemeliharaan jalan dan proyek rumah tidak layak huni. Seperti disampaikan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri kepada Kepala DPU Kabupaten Gunung Kidul Irawan Sujatmiko, pihaknya ingin mengetahui secara keseluruhan mengenai konsep penanganan dan pengelolaan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan. Di samping itu, perumahan dan kawasan pemukiman di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta mendapat perhatian dari Komisi D. Sementara Ketua Komisi D Alwin Basri menanyakan perihal pelaksanaan program RTLH terkait bantuan renovasi rumah dari komunitas. Menanggapinya, Irwan Sujatmiko mengatakan secara keseluruhan belum ada regulasi yang mengatur tentang penanganan pembangunan pemeliharaan infrastruktur antara Pemprov DIY dan Kabupaten Gunung Kidul. Sejauh ini penanganan jalan provinsi, jika ada permasalahan dilaporkan ke provinsi. Soal RTLH, pihaknya sudah menangani sejak 2010. Sampai sekarang tersisa 10.000 lebih rumah yang belum ditangani. Pun perihal tupoksi bidang perumahan yang ada di Gunung Kidul, pihaknya juga fokus pada renovasi RTLH dan prasarana sarana umum. Sedangkan untuk perihal tupoksi bidang infrastruktur jalan, DPU ke depan akan mengoptimalkan jalan penghubung dan perbatasan. Masih rendahnya penanganan gender di Kabupaten Banyumas mendapat perhatian dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Masih rendahnya penanganan gender di Kabupaten Banyumas mendapat perhatian dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Dalam diskusi di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPP KB P3A Kabupaten Banyumas pada Kamis 30 Desember 2021, Sri Ruyati selaku Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah menanyakan soal peran serta masyarakat dalam persoalan gender terkait penyusunan Raperda Pengurus Utama Gender atau PUG. Ia juga menanyakan soal adanya penurunan dalam implementasi kesetaraan gender di Banyumas. Menanggapi hal itu, Suyanto sebagai Kepala DPP KB P3A Kabupaten Banyumas mengakui Kabupaten Banyumas belum memiliki Perda PUG saat ini. Namun, ia optimis pada 2022 disusun Raperda PUG. Soal gender, ia berharap Perda PUG Jateng nantinya tidak hanya mempersoalkan perempuan, tapi lebih pada permasalahan kesetaraan. Karena selama ini banyak masyarakat yang berpendapat bahwa isu gender hanya seputar perempuan. Mengenai rendahnya penanganan permasalahan gender di Banyumas, Kabid Pemberdayaan Perempuan DPP KB P3A Kabupaten Banyumas Erina mengakui beberapa tahun lalu indeks pemberdayaan gender masih rendah. Hal itu dikarenakan keterwakilan perempuan di legislatif dan eksekutif masih rendah. Selain itu, sumbangan ekonomi dari kaum perempuan juga masih rendah karena banyak yang kena PHK dampak pandemi COVID-19. Dari situ ada beberapa peraturan daerah dan bupati untuk meningkatkan persoalan tersebut. Di samping itu, ada pengalokasian anggaran dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Ia sependapat penanganan PUG itu perlu peran serta masyarakat karena persoalan gender tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Meski pemerintah sudah mengalokasikan anggaran dan pendampingan, namun keterlibatan masyarakat masih harus ditingkatkan. Saya Priscila Chandra. Saya Bintari Setia. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, Aspiratif, informatif.